Jadi, siapa bilang orang miskin itu nggak penting? Orang miskin itu titik pusat peradaban, di mana lebih banyak cerita di dalam satu hari kehidupan mereka dibanding keseluruhan hidup satu orang kaya. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh orang-orang miskin, yang menyebabkan keharusan dari pemerintah untuk tetap menjaga kelestariannya, atau bahkan memperbanyak jumlahnya. Pertama, terima kasih buat yang udah memberikan support untuk kemajuan channel ini. Meskipun saya nggak tahu namanya siapa karena nggak ada namanya, intinya terima kasih banyak. Buat kalian yang ingin membantu perkembangan channel ini, bisa cek di kolom deskripsi. Kemarin ada sebuah postingan di TikTok yang bisa dibilang ya cukup kontroversial lah buat saya. Karena beranggapan kalau orang miskin itu egois dan membebani APBN serta cuman bisa beranak pinak. Well, saya sebagai orang miskin ya tersinggung lah. Siapa juga yang mau jadi orang miskin gitu. Lagian yang dimaksud orang miskin egois itu kayak gimana coba? Pengen terus-terusan jadi miskin atau gimana? Terus fungsi orang kaya itu apaan? Selain dihormati karena hartanya dan gampang dijilat dengan otak kosongnya. Jadi, atas jawaban dari postingan tersebut dan mumpung sekarang lagi banyak orang kelas menengah yang turun menjadi kelas bawah, kali ini kita bakal berusaha membahas pentingnya orang-orang miskin bagi sebuah negara atau sebuah bangsa, supaya masyarakat kita paham kalau orang miskin juga punya nilai dan fungsinya tersendiri, bukan cuma sekedar parasit dalam sebuah negara atau manusia nggak berharga. Kebanyakan dari kita mungkin belum sadar kalau core atau inti dari ekonomi sebuah negara itu ada di tangan orang-orang miskin yang lagi berusaha bertahan hidup. Kenapa bisa kayak gitu? Karena cuman orang miskin yang rela menggadaikan waktu, hak asasinya sebagai manusia, kesehatan tubuh dan mentalnya untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Cuman orang miskin yang rela kerja kotor-kotoran, direndahin sama orang lain, ngelakuin tugas yang mengancam nyawanya demi perut dan dapur yang harus terus menyala. Dan semua pekerjaan itu pastinya berpengaruh banget sama tatanan kehidupan sosial peradaban manusia. Bayangin aja kalau misalnya nih, nggak ada orang miskin di dunia ini gitu. Siapa yang gerakin semua sistemnya? Siapa yang nanam sayuran, terus nganter ke pasar, dan akhirnya sampai ke tangan-tangan orang kaya? Siapa yang buat produk-produk yang bisa orang kaya beli dengan mudahnya itu? Kalau bukan dari tangan-tangan buruh yang sering dihina dan jarang banget dapat penghormatan. Bahkan, negara itu sendiri sangat bergantung dengan perputaran ekonomi yang dijalankan oleh kelas pekerja. Yang artinya ya, negara sangat bergantung pada masyarakat miskin untuk menjalankan sistem ekonomi dan keuangan. Itulah kenapa masyarakat kalau bisa ya dibuat tetap miskin aja gitu. Supaya negara punya sumber daya manusia dengan etos kerja yang sangat amat kuat, tapi dengan gaji yang bisa dibilang murah untuk menjadi tenaga penggerak roda ekonomi yang hasilnya ya mungkin kebanyakan dikorupsi. Jadi, siapa bilang orang miskin itu nggak penting? Orang miskin itu titik pusat peradaban, di mana lebih banyak cerita di dalam satu hari kehidupan mereka dibanding keseluruhan hidup satu orang kaya. Tapi ya gimana ya? Orang miskin yang bego dan ngeselin juga ya banyak sih. Yang hidupnya justru sering dibuat susah sama diri mereka sendiri dengan berbagai alasan. Entah itu dengan gaya hidup yang boros dan bikin susah mereka naik kelas, kayak main judi, terus ngutang sama koperasi buat beli barang yang orientasinya gengsi, dan lain-lain. Tapi ya semua itu mungkin dibiarin sama pihak-pihak yang berkuasa dan berwenang, karena orang miskin jauh lebih berfungsi kalau diri mereka tetap miskin. Kalau diri mereka naik kelas menengah atau jadi orang kaya, katakanlah kayak gitu, semangat kerjanya mungkin jadi nurun dan kurang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Orang-orang miskin itu seringkali bakal melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan uang atau untuk mencari nafkah. Dan kenyataan tersebut seharusnya bisa menjadi poin positif bagi sebuah negara untuk mengaktualisasikan beragam potensi di dalamnya dengan berbagai sektor yang penting dan berguna. Contohnya, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya geliat ekonomi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri menjadi jauh lebih besar dan jauh lebih cepat. Terus, bisa juga dengan menggali potensi sumber daya manusianya, dengan meningkatkan peluang industri kreatif,
supaya orang-orang bisa bersaing dengan beragam karya dan produk yang bisa memperbesar peluang pemanfaatan sumber daya alam setempat atau melahirkan orang-orang berbakat yang dapat memberi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan masih banyak lagi kemungkinan yang bisa menjadi bukti kalau orang miskin itu sangat amat berguna buat negara kalau memang aktualisasinya tepat. Tapi, beda cerita kalau yang lahir justru bukan aktualisasi, melainkan eksploitasi, di mana orang-orang miskin hanya dipandang sebagai sapi perah, serta dibiarkan bersaing secara liar dan anarkis dalam kehidupan sosial, hingga lahir budaya nepotisme, suap-menyuap buat dapat kerjaan, dan orang-orang miskin yang ngikutin beragam jenis tren sosial media nggak jelas, karena mereka nggak tahu tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Tapi tenang dulu, meskipun orang miskin nggak bisa berguna dalam konteks tersebut karena gagal diaktualisasikan kemungkinannya oleh pemerintah, namun orang miskin tetap bisa bermanfaat dalam bentuk pajak yang dipinta dari mereka. Jadi bahkan dengan kehidupan semeraut, nggak jelas nasibnya gimana, dan minim perhatian dari pemerintah, orang miskin masih bisa punya sebuah fungsi untuk negara. Dikarenakan orang-orang miskin dijaga dan dirawat oleh komedi yang bernama birokrasi, akhirnya kita terbiasa menjalani hidup dengan bercanda, di mana mimpi-mimpi kita sebagai orang miskin untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, seringkali kita tukar dengan amplop setiap 5 tahun sekali. Akhirnya, orang miskin kembali memainkan peran cukup signifikan dalam pergantian atau monopoli kekuasaan orang-orang kaya. Karena tanpa orang miskin, nggak mungkin mereka bisa terpilih untuk menjadi penguasa. Nggak berhenti sampai di situ. Orang-orang miskin juga rela untuk berdebat dengan cara yang bahkan tidak sehat, hanya untuk membela orang-orang yang jauh lebih kaya dari mereka, yang menduduki kursi-kursi jabatan yang mereka dukung. Kurang berguna apa lagi coba? Kita juga berbondong-bondong mendukung beragam jenis partai politik, dan kita ikhlas meskipun hanya dihargai dengan nasi kotak. Jadi, bahkan di dalam dunia politik sekalipun, orang miskin justru memiliki kehormatan dan fungsi yang jauh lebih tinggi dibanding ketua partai itu sendiri. Kemudian, dalam lingkup ketahanan pangan, orang miskin dapat menjadi contoh yang baik untuk bertahan di era-era krisis, di mana ketika barang kebutuhan mendasar harganya merangkak naik, maka kita disuruh untuk menanam kebutuhan kita itu sendiri, atau mengurangi porsi makan yang kita makan sehari-hari. Jadi, kehidupan orang miskin nih bisa menjadi inspirasi dari game Battle Royale untuk mencari kerja, atau game survival untuk bertahan hidup ketika banyak tempat udah dipenuhi oleh zombie yang haus darah dan gigitan, atau bisa juga haus uang dan jabatan. Sebenarnya, masih banyak lagi peran dan fungsi yang dimiliki oleh orang-orang miskin, yang menyebabkan keharusan dari pemerintah untuk tetap menjaga kelestariannya, atau bahkan memperbanyak jumlahnya. Tapi, ya gimana ya, takutnya kalau misalnya jumlahnya makin banyak, hierarki kelas sosial yang menempatkan orang miskin di paling bawah justru terganggu. Karena kalau barisan paling bawah itu udah mulai ricuh dan bergerak, maka tingkatan yang di atas pun pada akhirnya bakal jatuh gitu. Kesimpulan dari video ini sebenarnya cuma satu, yakni fakta bahwa setiap bagian dari kehidupan sosial kita pasti punya perannya masing-masing. Yang artinya, setiap manusia pasti punya value, terlepas dari status sosial dan ekonomi yang dimilikinya. Tapi terkadang, peran tersebut terganggu oleh diri kita sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain demi keuntungan mereka. Terkadang, seseorang beranggapan kalau peran yang dimilikinya jauh lebih besar hingga merasa dapat merendahkan orang lain. Dan terkadang, pihak-pihak yang seharusnya dapat menjaga maupun membuka peran baru untuk kehidupan banyak orang justru bertindak asal-asalan, baik demi kepentingan personal maupun demi kepentingan golongan mereka. Dan yang lebih parah lagi, terkadang justru pihak yang berkuasa yang membunuh peran-peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi di sini saya mewakili orang miskin yang mungkin merasa tidak pernah diwakilkan, ingin berkata bahwa kita udah capek dan jenuh. Jadi tolong jangan tambahkan lagi gerombolan-gerombolan orang miskin karena nanti saingannya makin berat gitu, atau bahkan berjalan dengan tidak sehat. Karena kalau terus-terusan kayak gitu, jangan heran kalau kedepannya tingkat kriminalitas bakal semakin meningkat dan tingkat orang-orang stres semakin melonjak. Karena negara gagal untuk hadir menyeimbangkan tatanan sosial yang ada.
Mungkin ya, mungkin. Memang nggak ada yang namanya utopia atau surga dunia, di mana semua masyarakat atau rakyat menjadi kaya raya dan sejahtera. Tapi kalau kemiskinan semakin merajalela, maka apa fungsi dari sebuah negara? Sekian konsultasi yang sampai jumpa.